Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Ahmad Fauzan Awaris, SOS Divisi Akademik Gema, yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran tadi. Masya Allah, suaranya sopan sekali ya, masuk ke telinga ya, sehingga ayat-ayat yang dibacakan menyerap ke hati semua. Masya Allah, mudah-mudahan Allah halil Quran, amin amin ya rabbal alamin. Begitupun pula. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan dari manajer Gema Hadratul Karimah Ustazah Diah Ratna SPDI, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bertemu untuk yang pertama kalinya setelah sekian lama. Nih, alhamdulillah. Matur nuwun kepada Ustadz Darwis, Marendra Darwis, atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya sampaikan ini adalah pertemuan offline kami yang pertama setelah pandemi. Ya, kami masih ingat ya, sepekan setelah kami mengadakan penerimaan santri baru, pekan berikutnya diumumkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember bahwa semua kegiatan harus dilangsungkan secara online. Ya, kami masih ingat waktu itu fasilitas WA baru untuk menampung 3 penelpon. Ya, jadi kami ustadzah semuanya berjuang ya. Misalnya satu kelas itu isinya 9 orang, maka kami harus 3 kali telepon. 3 kali telepon dengan durasi kadang-kadang ada 1 jam. Jadi kalau belajar di darat itu 1,5 jam sampai 2 jam, karena waktu itu online-nya terbatas, jadi bisa 3 jam. Ya, bahkan ada asatid itu yang dari jam 7 sampai jam 2. Itu pengalaman pertama ketika online. Alhamdulillah, kemudian fasilitas online juga diperbaiki oleh ini ya, pemilik dunia maya, ya, sehingga ada Zoom, ya, kemudian WA diperbanyak ya sampai 8, kemudian ada Google Meet dan lain sebagainya. Alhamdulillah, walaupun suasananya pandemi, kelas Gema tidak berubah ya. Jadi kami sampai periode ini menerima 191 santri. Nih, itu semuanya online ya. Baru periode ini kita coba hibrid ya, ada yang offline kelas khusus ya, yang lain partisipasi semua dari para peserta. Insya Allah yang hadir pada pagi hari ini sekitar 50 orang Ustadz. Ini karena masjidnya luas ya, jadi terasa sedikit. Ini padahal banyak ini Ustadz. Jadi rencananya tadi kita akan menggunakan gazebo dengan kapasitas maksimal 30 orang, tapi karena peserta yang mendaftar itu hampir 60, akhirnya kita pindah ke masjid, dan alhamdulillah masjidnya luas sehingga terasa sedikit. Nah, monggo ibu-ibu agar penuh yang di belakang bisa maju ke depan, monggo. Ya, kami persilakan. Gema ya, kita kembali lagi kepada Gema. Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu di sini. Nah, ini rata-rata kebetulan yang hadir ini betul-betul kangen dengan Gema, karena beberapa saya lihat banyak ya sebetulnya peserta cuti. Nah, alhamdulillah, semoga dengan hadir offline ini bisa kembali lagi kepada pangkuan Gema. Alhamdulillah. Kelas Gema, kelas yang paling banyak itu adalah kelas tahfidz ya. Dan rata-rata peserta memang berusia 35 tahun ke atas, ya, 35 tahun ke atas, dan masih bersemangat ya untuk belajar di Gema ya, di kelas-kelas
tahfidz juga dikuasai oleh ibu-ibu yang berusia 40 tahun ke atas. Alhamdulillah. Itu apa namanya, sekilas kisah tentang Gema. Nah, karena kami sudah lama tidak bertemu, maka kami berinisiatif mengadakan acara temu kawan Gema. Kebetulan Gayung bersambut, Ustadz Darwis ada kesempatan untuk silaturahim ke Jember, maka kami juga ingin bersilaturahim dengan Ustadz Darwis di sini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mewakili ya pengurus Gema, kami sangat berterima kasih ya dengan perhatian ibu-ibu terhadap Gema. Semoga kedepannya ya kelas offline bisa optimal kita laksanakan ya. Jadi kelas online tetap ada, kelas offline juga tetap ada, dan itu juga membutuhkan keikutsertaan dan bantuan dari semua peserta Gema. Kami mewakili asatidz Gema juga mohon maaf jika Gema kami kurang optimal. Ya demikian prakata sedikit dari saya. Demikian, semoga acara ini membawa kepuasan ya bagi ibu-ibu yang menuntaskan rasa kangen, sekaligus mendapatkan lagi motivasi untuk belajar Al-Quran bersama Gema ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampaikan kepada Ustazah Dia Ratnasari SPDI yang telah menyampaikan sambutannya tadi. Baiklah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini mau masuk acara inti, kami harap yang di luar segera dipersilakan untuk masuk. Karena bersama itu insya Allah lebih indah ya, insya Allah bersama itu lebih indah, lebih banyak barokahnya ya. Dipersilakan masuk dulu biar nanti mendengarkan materi dari beliau lebih itminan ya, seperti itu. Baiklah, sebelum masuk pada acara inti, kami bacakan dulu ya kurikulum vitae dari beliau, Al-Ustadz Marendra Darwis. Nah, tepat tanggal lahir Kediri 12 November 1973, alamat Bendo Lor, Bendo, Pare, Kabupaten Kediri. Pendidikan SD Sukorami 3 Kediri, SMPN 1 Kediri, SMAN 2 Kediri, Universitas Widya Gama Malang. Aktivitas beliau, insya Allah sehari-harinya di sini adalah trainer, motivator, penulis, founder Gabo, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua, dan Direktur Asmara Family Trainer. Beliau masih Allah. Terus untuk putra-putrinya 3 orang ya. Terus moto bermanfaatlah buat orang lain. Beliau memiliki banyak karya, diantaranya adalah apakah bibirmu masih perawan? Ya, tanda tanya ya. Terus kafe curhat remaja, klinik cinta, dan kecanduan sholat. Masya Allah. Dari karyanya beliau kita sudah tahu kapasitas beliau sebagai motivator, Masya Allah, luar biasa. Untuk itu marilah kita siapkan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita untuk sama-sama menerima curahan ilmu dari beliau, Al-Ustadz Marendra Darwis. Kepada beliau kami silahkan.
sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala aidan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingkang senantiasa kula hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para yai, para ustadz-ustadzah semuanya. Jadi ketua direktur manajer Gema, dan kepada haji wahajah semuanya, calon haji dan hajah semuanya. Dan berkali-kali panjenengan sering mendapatkan informasi, saya harus mengakui untuk sedikit grogi ketemu dengan yang oleh Rasulullah disebut sebagai khairukum, karena jenengan yang masuk dalam kategori itu. Sebaik-baik dari kamu man ta'allama al-Quran wa'allama, mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Karena posisi saya di depan orang-orang yang terbaik di antara manusia yang lain, saya harus tahu diri juga. Saya masih ingat terakhir ketika diminta Ustadz Agus sama Ustadz Dani, nggak ketemu Ustadz Abu waktu itu ya. Tapi kan Ustadz Maruf ini putranya Ustadz Abu Hasan. Wajahnya kok mirip gitu loh Ustadz. Makanya saya tanya ke Ustadz Dani, apa putranya Ustadz Abu Hasan ya? Dan waktu itu saya masuk ingat setelah acara majelis duha, saya diminta untuk mengisi 20 pasang manten baru penghafal Quran. Saya sempat menolak sebenarnya, ini bukan makom saya Bapak Ibu. 20 pasang baru sekitar 2 tahun yang baru nikah menghafal Quran. Hafal Quran cuma 30 juz, 60 juz satu rumah itu. Jadi bagaimana mau pede gitu ya. Tapi ternyata ya saya pribadi mendapatkan masukan-masukan ilmu walaupun yang ngisi saya, tapi saya dapat masukan juga pada beliau-beliau yang luar biasa. Yang di sana akhirnya satu kesimpulan paling nikmat hidup itu ternyata memang betul dawai Allah. Nah, kalau dawainya Allah jelas betul ya. Tak akan pernah merugi kalau dia punya kriteria amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi dia beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk tetap dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam konteks itulah saya berani untuk bercerita supaya saya masuk kategori yang diizinkan Allah tidak merugi. Jadi mudah-mudahan nanti cerita kita mengalir ya Bapak Ibu rahimakumullah, karena di depan orang-orang terbaik. Yang kedua, ini nostalgia bagi saya. Mulai tahun 2000-an 10 kalau tidak salah, saya sering nginep di kamar belakang. Udah berubah total ternyata ya. Masjidnya masih sama dari dulu, malah agak cantik sedikit. 2010, saya sering ngurawiri ke Jember, apalagi Kunet. Ke Kunet saya sering ada beberapa acara memotivasi para mahasiswa. Qadarullah di BRI, saya kontak kolega-kolega saya, siapa tahu nanti bisa silaturahim, ternyata Ibu Kasir. Telkomsel, jadi dimanfaatkan sekalian plus dolan. Nah, itu yang paling menarik. Tapi ada lebih menarik lagi. Di mana-mana selalu saya sampaikan kata kanjeng Nabi itu ya ayyuhan nas absus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wa sholatu billail wan nasi niyamun tadkhul jannata bisalam. Ini hadis Tirmizi Nasai, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi Nabi dawuh Allahumma sholli ala Muhammad bahwa hai manusia, jadi sebutannya itu sanes orang beriman ya, tapi hai manusia. Dan sebagian ulama dawuh hadis ini pernyataan pertama kali Rasulullah ketika sampai di Yathrib. Ketika sampai di Yathrib, beliau mengeluarkan hadis fatwanya ini dan menyebutnya makanya hai manusia. Karena ada kata dua salam di sini. Yang pertama absus salam, yang terakhir ada khul jannata bisalam. Abdullah bisalam. Waktu itu yang masih anak-anak, Ibnu Salam melayu mulih ke rumah, ngomong bapaknya, bapak-bapak, hadisnya panjang ini bahasa saya. Kok Nabi yang baru datang dari Mekah itu membawa berita gembira, kok nyebut nama bapak 2 kali salam? Masuk toleh gitu ya? Iya ya, bapaknya penasaran datang, coba masuk Islam akhirnya. Padahal Nabi masuknya bukan menyebut nama bapaknya itu. Tapi apa Bapak Ibu yang masuk gini, kesimpulan dari sini adalah hidayah itu terserah Allah. Kita kadang tidak tahu di mana datangnya, kapan, dari mana, tapi mutlak kadungan Gusti Allah. Karena ada orang yang tiap hari dengarkan ceramah bersama dengan para alim ulama bahkan dan sebagainya, kadang-kadang hidayah tidak masuk juga. Tapi yang nggak pernah ketemu, jauh dari masjid, kadang-kadang entah karena peristiwa apa, namanya Allah
Semuanya terserah Allah. Wa makharu wa makharullah wallahu khairu makirin. Kita punya rencana, Allah punya rencana, sebaik-baik rencana ini pun Gusti Allah. Nah, dari situ kita ingin mengambil satu kesimpulan, jangan pernah untuk mengatakan bahwa ilmu itu tidak penting misalkan. Atau bukan tidak penting, tidak butuh. Jangan nanti buat ngaji, materi yang disampaikan pemateri itu sebenarnya kita nggak butuh waktu itu. Tapi percayalah, dia akan menjadi ATM tabungan. Butuhnya kapan? Nggak tahu kita. Tapi karena punya tabungan, itu yang buat keuntungan. Bisa jadi tidak 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun misalkan. Tapi tiba-tiba pas ada satu problem, kita membutuhkan satu jawaban atau ilmunya, tiba-tiba yang tabungan itu keluar. Lalu, karena saya pernah mengalaminya juga, cerita nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, santai aja ya, kan karena ini agak sepuh-sepuh kayak saya ya, biasanya kan boyok kan agak ini Pak ya. Walaupun sebagian di talim muta'alim itu ada istilah makruh ketika bersandar ya, waktu apapun dia yang bersandar. Dain aja di pondok dulu gitu ngajarnya, tapi memang ya kita memaklumi usianya bukan usia milenial. Jangan nanti mireng tuh hadis diceritakan para alim, para ulama itu, kalau misalkan Nabi itu nate, mohon maaf ya, diludahi sama tetangganya itu. Nanti mireng ya, diludahi, dan berapa kali hadis ini keluar dari kita pengajian juga sering mendengar. Tapi serius, jangan pernah mengalami atau tidak? Ada yang pernah ya? Oke, alhamdulillah kalau yang pernah, berarti ada satu hadis yang pernah kita merasakannya. Saya waktu dengar hadis itu, dengarkan di TV, di YouTube, ya oke, dengarkan, percaya, sangat percaya, hadis sesuai. Tapi mengalaminya, ternyata tidak semudah seperti ketika mendengarkan pengajian. Saya kebetulan aktif di anak muda, dan kita percaya hadis Rasulullah, orang itu diuji sesuai dengan yang dia kerjakan, atau yang dia cintai. Jadi ujiannya, jangan mencintai bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Mencintai apa mbak? Tenane, alhamdulillah mesti lah ya. Mencari bapak-bapak, ya ujiannya di bapak-bapak nanti. Bapak nggak sami. Jangan sangat mencintai istri atau anak, ya ujiannya di istri anak. Kita sangat full power di pekerjaan, ya ujiannya nanti di pekerjaan itu. Karena pekerjaan saya di anak muda kebanyakan ketemunya, ya ujiannya ternyata anak muda. Pas saya naik motor saya, kebetulan Mas Dani motor saya itu Mugi, mohon maaf ya, bukannya sombong saya. Mugi Pak, motor legenda. Honda legenda itu loh, kalau disingkat Mugi. Pas naik Mugi kan nggak bisa banter, nggak bisa cepat ya, namanya motor lama ya. Istilahnya mau digas sampai siku ke depan begini nggak bisa banter, tetap nggak bisa cepat karena mobil motor lama. Lah kok tiba-tiba lo ya, bahasanya di Kediri, rumah saya itu Pare, kampung Inggris saya. Ujuk-ujuk mak betunduk di Jember ada bahasa Maduranya apa itu ya? Mana nggih? Mak jegagik, tiba-tiba ada anak SMA bonjangan pakai seragam SMA, nyalip mepet agak mecok begini. Kalau di Kulonan debis sumber. Setelah nyalip yang belakang, yang di gudang belakang, 2 meter motor saya mau tadi. Rasanya udah tadi dipepet aja, rasanya kayak pengen marah, tambah ludah sekali. Tapi dikejar nggak bisa, karena motor saya tidak nutut dengan motor anak muda. Marah kan namanya manusia, ujuk-ujuk mak betuduk yang kedua, mak jegaki yang kedua, tiba-tiba yang kedua, keluar hadis yang saya pelajari bertahun-tahun dan sering kita dengar. Tentang Rasulullah ketika diludahi tetangganya. Apa kata diri saya sendiri? Wes darwis, dari Yowes Bapak Ibu. Ngerti jenengan ya? Tapi saya ganti Bu sekarang, saya ganti jenengan judulnya menjadi program pemerintah. Mas Darwis, masyarakat sadar wisata dan silaturahim. Wis pokoknya gatuk mantuk aja soalnya Mas Faru ya. Ya apa yang terjadi? Wis Rasulullah loh diludahi sengaja dan kena. Lo kamu loh diludahi gak sengaja dan gak kena. Kenapa kamu marah? Cek imanmu ternyata ya. Alah imanmu segitu tok ternyata wis itu aja marah. Saya ngomong ke diri sendiri. Langsung Bu, astagfirullahaladzim. Ilmu yang waktu sering saya dengarkan gak saya butuhkan. Keluarnya waktu itu, umpama saya tidak tahu hadis itu, tidak tahu melihat itu, mungkin tidak sama nasib saya waktu itu. Nah artinya menapa ini di pembukaan, saya ingin sampaikan ke panjenengan bahwa teman-teman di Gema yang sudah berinteraksi luar biasa ya sahabat ya, terkait dengan Al-Quran, sekali lagi mungkin akan suatu saat memunculkan sesuatu yang dalam sehari-hari bisa jadi itu tidak dibutuhkan. Makanya diperlukan menapa
Kalau bahasanya Nabi nggih, jadidu imanakum. Memperbarui iman. Kalau bahasanya anak muda sekarang namanya upgrading. Karena tidak ada sesuatu di muka bumi itu yang flat. Itu bunga bang ya sama jatuh tempo ya, flat atau TV. Naik turun loh. Semangat itu naik turun. Sholat itu kadang males, kadang-kadang ugal-ugalan, kadang-kadang semangat. Mencintai pasangan, kadang cinta. Kalau di Ibnu Katsir sini, kadang cinta sekali. Tidak cintanya nggak sempat. Maka sama al-imanu ayyasid wa yangkus. Al-imanu ayyasid bito'ah ayangkus bimaksiat. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la turun naik diberikan satu solusi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadidu biimanikum. Perbarui terus imanmu dengan bila ilaha illallah. Nah, karena kita sudah bersama dengan orang soleh-soleha di grup-grup online, apalagi sekarang offline untuk pertama kalinya. Nah ini kan Ustaz ya, kemungkinan akan ada online lagi setelah ini. Karena sepanjang jalan sejak kemarin sudah dinyatakan kalau di Quran Omikron sudah mulai masuk. Jadi ada sekolah sudah ingatkan bla 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 bla. Kemenkes juga kemarin lewat asistennya juga menyampaikan begini-begini ini. Tapi saya bicara uang Islam itu kudu siap dengan segala kondisi. Kalau bahasanya don't stand go on. Jangan pernah berhenti dan teruslah maju ke depan. Karena memang itu dibacakan oleh beliau tadi surat Al-Baqarah 151 ya. Waskuruni askurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah engkau akan aku syukurlah. Ini ada itu di satu informasi cara menyelesaikan solusi terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini sama mirip dengan Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi mintalah tolong sabar dan sholat. Solusi segala problematika di sana Bapak Ibu. Panjenengan besok ini menguatkan ulang mawon karena katanya saat pengajian itu cuma 2 saja katanya. Niatnya cuma 2. Termasuk Gemah ini cuma 2 sebenarnya. Lanjutan besok ya. 1 mengingatkan. Kan manusia kadang lupa mengingatkan. Lah sudah ingat, tidak lupa. Berarti yang kedua kena menguatkan. Kalau Bapak Ibu di sini termasuk yang mana? Menguatkan, bagus. Bukan mengingatkan, karena insya Allah sudah pada ingat. Kalau sudah ingat, maka tugasnya berikutnya menguatkan. Kalaupun lupa, tenang mawon. Allah diberi kita minta maaf. Rabbana la ya Tuhan kami, ampuni kami kalau salah atau lupa. Jadi salah lupa kan bawaan manusia. Tapi Tuhan berinformasi, minta maaf kepada saya. Ampuni kamu. Luar biasa kan Allah itu. Jadi Allah itu nggak ada semena-mena. Karena Allah itu menamakan dirinya pertama kalinya Allahur Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dah ketemu nggak Ibu Bapak? Jadi artosipun saya ingin menguatkan dengan bila sesuatu yang terkait dengan kajian keilmuan atau apapun namanya, yang mungkin saat itu kita pas tidak butuh, percayalah itu jadi tabungan. Yang tabungan itu mesti bermanfaat, Pak. Sangat bermanfaat. Maka dari situ sering-seringlah untuk menabung, karena memang Nabi malah menguatkan lagi ada taman-taman di surga. Ayo, jenengan masih ingat ada pinten taman di surga? Apa saja? Tadi kan katanya usianya sudah berapa? 45 ke atas gitu. Berarti sepantaran dengan saya dong. Jadi saya tua ini. Kalau begitu jenengan pasti tahu. Yang muda-muda ini tidak perso ini ya. Yang pernah diajar PMP angkat tangan. Nah, iya tahu mungkin paling 4 tahun ke atas jelas nih. Karena anak muda ini tidak tahu PMP itu apa, tidak ngerti. Gitu? Nah, anak-anak apa tahu lagu ini? Ebit GAD, nggak ada yang tahu, Pak.
Makanya saya sering ngecek umur seseorang itu gampang. Tahu diajar PMP, tahu EBIT GAD, oh berarti 40 tahun ke atas, teman-teman. Berarti anak sekarang tahunya PKN, BPKN, sama EBIT GAD nggak tahu, tahunya cuman ya Aldebaran, gitu ya, Lee Min Ho, Blackpink, MBTS. Baik, saya lanjutkan. Jadi karena taman surga itu telah dikuatkan lagi oleh Rasulullah. Yang pertama Raudhah, yang fisik di dunia itu ada di Masjid Nabawi. Gitu, Raudhah yang dulu masuk rebutan, sing karpet hijau mawon itu, yang Masjid Nabawi. Sekarang sudah ada sistem yang luar biasa dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi insya Allah wong sing umroh termasuk haji, kalau mampir di Masjid Nabawi itu hampir semuanya akan bisa masuk ke Raudhah dulu. Masya Allah, guyonannya bejo-bejan itu bisa masuk Raudhah itu ya. Askar, enggak berlama-lama. Itu Raudhah yang pertama. Yang kedua apa? Kepala orang sakit. Jadi panjenengan kalau pengen ke taman surga, ada orang sakit, dijenguk. Karena kita duduk di taman surga. Ajarannya luar biasa loh Islam nih kok. Jadi ada gerah di rumah sakit atau di rumah yang boleh dijenguk ya, yang zaman tidak pandemi dulu ya. Jangan duduk di sebelahnya itu, termasuk adab-adab menjenguk orang sakit. Jauhnya Imam Al-Ghazali dilarang memakan suguhan dari sang sakit. Kan larang bukan, tapi namanya adab. Kalau suguhane akeh ngono gak oleh apa-apa sing nambangi waduh iki jan gak ada bocah iki. Kan oke, lepas putra-putri jenengan bila rasaku ini rasamu gitu. Ada rasa. Itu dahar. Yang ketiga, nah hadir rawuh di majelis-majelis keilmuan, majelis taklim. Ketika Ustaz tadi dia menjelaskan, ya Ustaz, Gus Bah juga termasuk, apakah nonton YouTube, grup WhatsApp, daring, masuk enggak dengan kategori hadir di majelis taklim? Jawaban beliau sederhana, itulah untuk sesuatu yang normal, gitu. Yang normal hukum berlaku, makanya ada hukum doruri, ada darurat ya, ada hukum yang secara umum misalkan nikah itu wajib, tapi bisa jadi hukumnya menjadi haram loh. Kalau niatnya memang untuk merusak. Nah, artinya tetap akan pakai bahasanya itu yang PK itu akan pakai termasuk nun sewu kalau kondisinya memang ada keputusan bersama antara alim, ulama, umaro bahwa orang itu sedikit untuk social distancing dan harus memungkinkan tetap harus jalan kan musim tadi ngatain bisa lagi don't stop and go on. Jangan beri terus maju ke depan. Jangan-jangan berko dindek kayak so ngaji kayak so popo kan ini juri sementara. Kena taman surga itu lewat menonton, gema lewat HP. Kalau kondisinya memang mengharuskan begitu. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah, wong Islam niku penak pangga iso ae golek pahala. Mboten mudah wala taisu mai rahillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah karena rahmat Allah iku naminipun baik sangkarien. Napa itu Bapak Ibu rahimakumullah? Anna indazan baku bahasane psikologi pikirkan. Jadi Allah memiliki perasaan ya. Maka dari situ kesempatan ini Bapak Ibu rahimakumullah, kunci apapun tidak akan pernah lepas yang namanya Al-Quran. Saya sampai karena Mas Dani yang tahu saya produksi kaos ya. Saya ini waktu hadiah ya. Saya punya kaos andalan saya dan ini kaos saya pertama. Sampai tulisannya gini loh Bu, Bapak Ibu, jenengan waos. Gak kelihatan? Jangan baca deh. Apa lagi? Oke. Kenapa ada hari ini? Iya, pertanyaannya, kenapa kok ada tulisan pertanyaan sudah doakan waktu hari ini? Salah satu sebabnya mungkin cuma satu. Karena di Al-Quran, jelas sekali ayatnya bukan ayat tafsir lagi, tapi ayat tekstual. Bahwa kita diminta untuk merendahkan diri depan ortu dan mendoakannya. Kamarobayani sohiro. Loh kenapa kok begitu? Berarti memang segala perilaku kita, ya contoh saja perilaku kita segala sesuatunya karena ada huda petunjuknya. Dan siapakah petunjuk kehidupan kita jelas?
Nah, syahru Ramadan alladzina unzila fil Quran hudal linas wa bayyinati minal huda wa furqan. Surat mana itu Bapak Ibu? Surat Al-Qur'an, betul, Masya Allah. Ini loh, komunitas gemai jawabannya ngono. Ya Allah, ya Robbi, luar biasa jenengan ya. Tapi saya sering sampaikan, nanti kalau urusan berlancar ketika ditanya surat apa itu, jawabannya surat. Berarti mesti bener ya Ustaz, mesti bener ya. Cuman ketika kejar surat apa ayat berapa, enggak aku masalah. Nah, jadi ternyata udah petunjuk itu adalah Quran. Kenapa kita mendoakan orang tua? Gampang jawabannya. Ya sama Allah saya disuruh. Loh kok ngerti dari Allah mana? Nah ini kalamullah ini. Makanya dulu ada silang pendapat ketika Imam Malik berani dihukum, dicambuk 80 kali oleh siapa? Khalifah Ma'mun ya. Gara-gara diminta berfatwa bahwa Quran itu makhluk. Pernah bilang? Quran itu makhluk, tapi Quran itu adalah kalamullah. Quran itu makhluk, berarti sifat makhluk itu bisa makhluk itu. Makhluk kan ciptaan Allah, makhluk bisa salah, karena makhluk tempatnya salah juga. Loh, nanti kalau Quran makhluk berarti bisa salah. Loh, pedoman kok salah, dikoreksi dong. Yang boleh dikoreksi tafsirannya, tapi kalau tekstualnya ayatnya tidak boleh. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin, kenapa kita melakukan sesuatu itu? Karena itu kata Umar bin Khattab, kita itu dimuliakan karena Quran, dan kita pun akan direndahkan karena Quran. Loh, kok direndahkan dengan Quran? Karena meninggalkan Quran. Kita ambil contoh. Ibu Bapak rahimakumullah, versi Spanyol, bukan nanti tidak Spanyol, Spanyol pulang jawab no. Tapi versi Spanyol, oke, 1-2 kata Spanyol, apa yang terlintas sebenarnya jenengan? Bu? Oke, negara di Eropa masuk. Coba kalau misalkan tanya ke laki-laki agak muda dikit, apa jawabannya kira-kira? Nah, El Clasico, pertarungan abadi antara Barcelona dan Real Madrid. Dulu ada Messi, ada Ronaldo, sekarang beda semuanya. Jarang kalau kita minat Spanyol ingat yang namanya Cordoba. Di abad ke-7 Masehi, bagaimana hampir 90% ilmu pengetahuan ditemukan di Cordoba oleh semua penemu-penemu yang beragama Islam. Kenapa mereka begitu? Misalkan gampangannya apalah dipilih kaifa khiliqat, misalkan bagaimana unta diciptakan. Hari-hari itu hari-hari bersama dengan Quran. Karena janji Allah pasti khairukum tadi man ta'alama Quran wa alama. Mereka yang terbaikiku adalah mereka yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan mohon izin, Quran itu buat dipelajari sampai kita meninggal walau usia panjang. Mohon maaf, bapak saya itu usianya 91 tahun Bapak. 91 tahun. Sudah ibu saya, istri bapak saya berarti, sudah meninggal tahun 97. Jadi jomblo sejak 97. Laki-laki kan. Sampai sekarang usianya 91. Oh, besar kayak Mas Dhani, kurang besar. Loh, serius bapak saya itu. Padahal 91 tahun. Kalau dahar makan itu pinggirnya piring tidak kelihatan. Maksudnya berapa maksudnya? Saking fullnya. 91 tahun loh. Biasanya sepuluh itu saya pakai. Kalau sepuluh biasanya dari ini enggak. Pagi rawon, sore mujair, siang mujair, malam minta kakak saya gorengan dok. Dan mohon maaf, baca Quran tidak pernah ketinggalan, tidak pakai kacamata. Baca majalah Joyoboyo, koran Surya, melihat TV. Saya kesana mesti, Presiden Amerika Joe Biden saya gitu, sampai bisa gitu. Baca Quran masih bisa lancar. Sering saya kesana ditanya, kita tafsirannya gini, Al-Baqarah 45 lagi. Aku enggak dong, masih diskusi, enggak satu. Ternyata punya resep yang luar biasa. Ini kaitannya dengan tadi ya. Bapak itu tidak pernah ketinggalan baca Quran setelah tahajud sama setelah maghrib. Terus itu berarti kan setelah tahajud otomatis kan dengan tahajudnya. Mesti itu jam 1 malam bangun sejak saya kecil itu. Tahajud boten umbah-umbah seteliko. Jam 3 mandi baru sholat malam.
sejak sampai hari ini. Ibu saya ibu rumah tangga. Nah, luar biasa Pak. Makanya istri saya itu bilang, Bapak, itu ada masalah. Ya, saat saya bilang, bukan biyen aku. Pokoknya alasan dulu lah sebenarnya. Jadi saya ingin katakan kepada panjenengan semuanya bahwa di Cordoba hari-harinya itu hari-harinya begitu. Anak-anak itu nggak ada kegiatan lain kecuali sekolah itu belajar Quran. Sampai usia berapapun Quran nggak akan pernah habis karena dia adalah petunjuk. Maksudnya bapak saya itu juga sama, terus ngaji begitu gitu. Nah di Cordoba itu hanya itu penasaran fantasuru fil ard. Napa menika? Berjalan di atas bumi. Di serius itu Ibnu Batutah sang penjelajah muslim keliling dunia hanya berbekal satu kata kalimat di ayat tadi. Saya agak lupa ayat surat apa ini ya. Al-Qur'an yang pasti ya. Fantasuru fil ard. Berjalan ke muka bumi, sehingga jenengan jangan terpesona ketika di sejarah dunia, karena mereka pun di manuskripnya menulis ketika aku sampai di Cape Town, Afrika Selatan, telah mendahuluku seorang Arab bernama Ibnu Batutah. Ketika mereka sampai di Amerika, di Meksiko kalau tidak salah waktu itu pada Amerika mana itu, telah mendahului aku orang Arab. Begitu katanya si Columbus sama Marco Polo. Kalau dulu dengan Ibnu Batutah, kenapa Ibnu Batutah begitu? Karena mengikuti apa yang diperintahkan Allah, hanya fantasiru bil ard. Misalkan surat An-Naba yang paling sederhana sering kita mireng, yang bagian ayat wa ja'alan nahara ma'asya wa ja'alal laila libasa wa ja'alan nahara ma'asya, dan kami jadikan malam sebagai apa Ustaz Ma'ruf? Libasa itu anu ya, tutup ya, selimut ya, baju. Bisa diartikan begitu ya. Maksudnya malam itu kan buat gelap ya. Tidak akan ketemu fajar sebelum melalui malam yang gelap gulita. Jadi jangan kalau pengen ketemu fajar harus melewati malam gelap gulita dulu. Nggak ada fajar pagi jam 9, nggak ada. Atau nanti jam 3 sore, nggak ada. Harus melalui gelap dulu isya, baru ketemu fajar. Jadi ketika menu bahagia itu dimulai dari ausri, ma'ayusroh, itu pasti. Oke, lanjutkan. Terus apa namanya? Waja'alan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai ma'asya, pencarian penghidupan. Ulama sepakat, Ibnu Katsir di tafsirnya itu mengatakan kalau yang disebut ma'asya itu adalah mencari uang, mencari pekerjaan, mencari Allah. Itulah namanya Al-Quran. Oh, malam istirahat untuk mengabdi pada Tuhan, siang menjadi pekerjaan. Itu dilakukan Bapak Ibu, kalau jenengan disebut sebagai khairukum, karena memang siapa itu tadi yang belajar Quran dan mengajarkannya. Paham nggih? Ta'alam Al-Quran wa 'allamah. Berarti belajar niku kalau dalam saya pernah dapat dari Ustaz Abu Hasan juga dulu ya. Kaifa na'ishu ma'al Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ternyata paling tidak pertama itu adalah at-tilawah. Pertama yang paling rendah interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah tilawah. Apa Bapak Ibu tilawah? Bedanya tilawah dengan qiraah apa? Kalau saya dengar, kalau tidak salah Ustaz Ma'ruf dan para Ustaz, saya diingatkan kalau salah. Tilawah itu membaca tapi memahami. Tapi qiraah kebalik diizinkan dikoreksi. Kalau qiraah itu sudah membaca. Walala. Makanya pertama itu yang kita tilawatul Quran, yang pertama. Terus yang kedua apa? Setelah tilawah, tugas kita, mohon maaf, tadabbur. Nanti murid yang terakhir malam. Tadabbur, terus kemudian tahfidz, mengamalkan, baru tahfidz, menjaganya. Karena kenapa menjaga kita taruh di belakang? Orang yang mengamalkan sesuatu yang dialaminya, diilmuinya, itu biasanya lebih nyokot. Nah, cerita lagi, biar jelas semangat, saya juga semangat. Bu, Bapak, serius ini. Saya lahir dulu SMP, jadi Darwis ini Mas Dani ya, pinter yora, suge yora, ganteng yoyo. Tapi saya percaya diri. Ada yang salah, Ustaz? Gak ada, bagus, gak ada yang salah. Saya masuk SMP 1 itu IQ saya kena 101. Jangan beda 101 itu apa maksudnya? Ampun nggih. Cerdas mendahmen cerdas. 30 ke atas. Saat kalau tidak salah ngapunten, 101 itu masuk kurang cerdas.
bahasanya idiot 94, tapi tidak berubah lah ya, itu yang sering tes IQ ya. Terus saya bilang mas saya, kebetulan mas saya sekarang profesor ngajar di Unila Lampung. Itu temannya Mas Weni, teman akrab saya Mas Weni ya, dosen UNED sini. Dan jawab Bapak Ibu rahimahullah, apa dia bilang? Wes, kowe lah ape nuduh Gusti Allah. Lah teman saya kok bisa Mas IQ-nya 130, 140, 101, dia 130, 140. Apa ketika menuduh Tuhan tidak adil, IQ-mu tiba-tiba 160? Ayo, gini ngomong Bapak Ibu. Menuduh Tuhan tidak adil, terus kita berubah kehidupan? Lah itu, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah dekat dengan Al-Quran. Kok mobilnya tiba-tiba baru? Kok kayaknya bahagia, wisata ke sana kemari? Lah aku kan sering ke masjid, sering tahajud, sering ngaji. Kok dikit-dikit masuk angin? Kok dikit-dikit pusing? Ayo, umpama kita menyebut Tuhan tidak adil. Apa dengan menuduh Tuhan tidak adil tiba-tiba sehat dan tiba-tiba punya mobil? Kan tidak, nggih. Kan tambah nelongso. Ayam saja lebih bisa nelongso, Bu, Bapak. Nggih, Ustaz. Ayam mau pasen itu. Ayam nelongso, ayam lebih bisa nelongso. Apalagi kita. Mie lo bisa judes. Kita pun bisa judes. Tapi Bu, Bapak, tahu itu bisa takwa. Tahu mana itu? Tahu Kediri, bro. Tahu itu lo bisa takwa. Maksudnya manusia jelas harus bisa takwa. Yang kita maksud adalah bahwa ketika kita merasa, tanda kutip, ada kekurangan, justru orang hebat itu kekurangannya membuat dia lebih baik daripada orang yang berlebih. Sampai contoh, tadi Mas saya bilang, wes, wong secerdas itu, Mas saya bilang begitu. Sekali lihat, sekali baca, sekali mireng, mendengar, dia langsung nyantol. Orang cerdas. Dia menceritakan ulang apa yang dia dengar, dia rasakan, bisa. Tapi kalau kamu 101 bergaya 130, ya jauh. Makanya kamu lakukan 3 kali baca, 3 kali mendengar, 3 kali menulis, baru sama. Dan Tuhan lebih adil kalau kamu lihat dari situ. Dia cuma 1 pahala dengan sekali ikhtiarnya, kamu 3 pahala, kamu 3 ikhtiar. Barusan nangis, baru Allah adil betul ini. Berarti begitu Bapak ini cara pandangnya, nggih. Nah, maka dari situ sekarang tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa masa aku 50, 45 belajar Quran telat iki, ngapalin wis telat. Ada cerita dari Ustadz siapa ya, umur 72 tahun di Cimahi atau di mana, hanya tempo 2 tahun 30 juz hafal. Wis izin saya, bukan hanya izin, pakai ain, pakai fa, izin. Lu serius ini? Lah izin loh. Tapi kok berarti judulnya bukan di kemampuan, tapi di kemauan. Kemampuan itu akan muncul dengan sendirinya ketika ada kemauan. Tapi kemampuan ada akan tenggelam saat tidak ada kemauan, Bapak Ibu. Berarti dimulai dari kemauan. Nah, bagaimana memunculkan kemauan? Inilah di Gema, kita kuatkan lagi, bagaimana agar kemauan muncul, khususnya tentang terkait Al-Quran. Pertama, monggo dipelajari ulang keutamaan Al-Quran. Atau setidaknya itu, apa toh Quran itu? Bagi seorang Muslim, karena ketika seorang Muslim dengan Quran terpisah, Quran dengan Muslim terpisah, masjid dengan Muslim terpisah, Allah dengan Muslim terpisah, seperti ikan terpisah dengan air. Apa Bapak Ibu ikan yang terpisah dengan air? Bandang, teri, balur, pindang, gerih. Kalau bahasa di Kediri, ya. Kalau di sini apa namanya? Pader, ya, gurami. Kan untuk santapan. Karena dia terpisah ada mati, istilahnya. Nah, sama. Maka dari situ, yang harus dimunculkan pertama penguat ulang adalah Muslim tidak dengan Quran, mohon maaf, mati. Mati fisiknya? Enggak. Mati kehidupannya? Enggak. Malah bisa-bisa disebut Allah sebagai, apa itu? Bahasanya sampai lupa saya. Kondongka sabila ya. Orang yang tersesat. Semakin dia jauh dari Quran, bisa jadi namanya istisrat, gitu. Jauh. Ibaratnya ngeten, ini baratnya sana, gitu. Gampangannya ke barat. Perjalanan mencari kitab ke barat. Sana biksu tong loh ya. Barat. Ternyata
kiri kanan, tapi kan nanti jauh kan. Ketika dengan sahabat ngambil ranting kurma, digariskan lurus, seret, hazza siratal mustaqim fattabi'uni, jalanku yang lurus ikuti. Kemudian Nabi nggak cabang kiri kanan gitu, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Hazza siratal mustaqim, apa itu? Ini jalanku yang lurus ikuti. Nah, jawabannya yang kita baca wajib rukun tiap sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya lurus. Dan tentu saja itu adalah Al-Quran. Saat belok dikit kiri kanan kan ada tarikan, Bu. Tarik kiri kanan kita biar tidak ke barat, ke kiblat. Bagus, dari kiri ada, dari belakang mungkin narik, dari depan menghadang, depan, belakang, kiri, kanan. Siapa tugas siapa ini? Tugas siapa? Ayo, sinten? Setan ya? Setan itu namanya di surat An-Nas, luas fisudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu inna syaitan lakum adun. Sesungguhnya setan musuh nyata bagimu. Satu, minal jin, dari kelompok jin. Siapa, Bu? Bapak? Yang nggak tampak. Iblis dan bala tentara nggak kelihatan ini, nggak kelihatan. Tapi ngeri yang nggak kelihatan ini. Kadang-kadang nggak kelihatan itu terasa malam. Sering diguyoni, mohon maaf ya, kentut. Kentut itu nggak terasa. Tapi efeknya Masya Allah. Bagi yang kentut nikmat, bagi yang dikentut itu musibah ini. Kan nggak bunyi, nggak ketahuan, tapi tiba-tiba sentuh. Terus akhirnya eker-eker, kamu saling menuduh jatuh. Ini setan. Yang kedua, wanas dan manusia. Apakah manusia itu masuk kategori setan? Iya, sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya setan. Tapi tidak boleh tertuduh langsung. Setan lagi. Itu lain lagi, itu fikih dakwah lain lagi. Tapi secara fikihnya begitu. Nah, Ibu Bapak rahimahullah, tugas mereka cuma satu dan mereka tidak pernah bosan berhenti. Mbuh piye carane, MPC. Ini bahasanya sales, mbuh piye carane, MPC. Manusia dipastikan mortal. Kalau tidak bisa, kufur. Kalau tidak bisa, mati maksiat. Ada urutannya itu di hadis itu, ya. Kalau digoda tetap tidak bisa dapat maksiat, minimal matinya tidak dalam kebaikan. Terus netral menurut. Pokoknya ojo sampai ketika meninggal husnul khotimah, apalagi pas baca Quran, tahajud, bersedekah, berjihad. Jangan sampai gitu pokoknya digoda terus-menerus. Siapa dia? Jin dan Anas. Termasuk teman-teman kita yang di sini, makanya di Gema, Masya Allah, ketika buka kling ini diingatkan, Al-Kahfi loh, udah belum, banyak sholawat loh. Tapi kalau grup-grupnya nggak genah semuanya. Alumni, hati-hati Bu, ya Bapak. Kelompok-kelompok alumni. Ya, apalagi mau halal bihalal. Yang sering kita bilang CLBK, kita lama belum kelar itu ya. Masih sisa. Nanti kan, reuni akbar SMA biasa, reuni akbar SD Ustadz Maruf biasa, tapi reuni akbar PAUD ya ini belum pernah ada. Dari lulusan pertama sampai lulusan terakhir, Masya Allah, bisa-bisa buyut ketemu Mbah Yudnya. Nah, kalau grup-grupnya bagus-bagus itu berpengaruh. Maka dari situ, Bapak Rahimahkumullah, kita menguatkan lagi kalau untuk saat ini godaan-godaan itu tidak hanya terjadi yang tidak tampak itu, tapi juga teman-teman yang di media sosial. Maka saya sampaikan Ibu Bapak, sering parenting catatannya, yang HP-nya belum Android mohon angkat tangan. Waktu itu ada Bu, semuanya nggak ada yang angkat tangan, HP cuilik gitu kecil. Ini Ustaz, terus saya guyon, itu HP per remote ya. Kangennya. HP Ustaz ini, saya bilang itu HP yang menguntungkan dunia akhirat, karena godaannya lebih kecil daripada HP yang begini. Ini ada Quran Android, juga ada gosip-gosip artis, ya. Ada hadis-hadis, tapi juga bercampur baur dengan segalanya. Makanya penggunanya itu bukan alatnya, yang paling berkepentingan untuk bisa selamat. Maka dari situ yang membuat kita nanti bergeser ke kanan, tarikan gini, bergerak mengaji, bentar, apalagi ngajinya lewat Quran Android. Ini ya teman-teman, apa yang ngaji lakukan notifikasi. Nah, saya buka di sana. Mestinya kan langsung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak apa ya? Waduh iya ya, mending wayang pertemuan ya. Hati-hati. Maka saya sering beri saran ke kelompok kajian saya di Liko-Liko itu,
Kalau ngaji jangan pakai HP, kalau ngaji ya mushaf. Nanti ada banyak pertanyaan, boleh nggak kalau berhalangan atau tidak wudhu ngaji lewat Quran Android kan sering ngatain Ustaz ya. Ayo, boleh nggak ke kamar mandi bawa HP? Kenapa nggak boleh? Kan HP-nya ada Quran Android Ustaz. Aduh, ditinggal nanti hilang. Nah, Ustaz Abdul Somad jawabannya gampang untuk masalah itu. Kamu udah punya hafal Quran? Sudah Ustaz. Di kepalamu udah ada hafal Quran berapa? Lumayan Ustaz, juz 30. Kamu nggak kamar mandi ya? Tinggal kepalamu di luar. Oh iya juga ya, kayak rada masuk akal jawabannya. Nah, saya tidak cerita itunya, tapi cerita adalah ajal itu saya punya teman banyak yang hafid Quran, alhamdulillah, walaupun saya dia punya resep untuk baca Quran. Pokoknya ini bukan rumus hadis ya, tapi kebiasaan. Kalau kamu mulai satu halaman itu godaannya bersatu pengen berhenti saja. Nanti satu lembar 2 halaman lebih pengen berhenti. Paksa. Pokoknya biasa udah 3 lembar, 6 halaman itu langsung hilang semuanya. Malah pengen nambah begitu. Jadinya namanya kecanduan. Kalau buku saya ini judulnya Kecanduan Sholat. Buku yang sedang saya tulis, insya Allah terbit mudah-mudahan 2 bulan lagi Mas Dhani. Kecanduan baca Quran. Kecanduan baca Quran. Benar, masih saya susun. Tinggal penerbit sudah ada, tulisan sudah selesai, tinggal nyusun layoutnya. Kecanduan baca Quran. Kebetulan saya kan mitranya BNN di Kediri, Badan Narkotika Nasional. Jadi sering ketemu anak kecanduan itu Bu, Bapak ya Allah, sakit Mas. Lewayai narkoba masuk, kok tidak ada obatnya, itu ngosek bahasanya Kediri itu, kecanduan, sakau. Jadi terus bengok-bengok teriak-teriak, kadang mau kulit gini-gini, sirah kepala dibentur-benturkan tembok, itu yang parah. Kadang-kadang kalau nggak ketahuan tuh mereka pokoknya apapun alat yang agak bisa melukai diri itu dilukai, terus dihisap apa namanya darahnya, karena di darahnya sudah banyak mengalir. Saya bayangkan ada kecanduan itu, kecanduan pornografi, kecanduan malas sekolah, kecanduan berani ke orang tua. Alah, kenapa ada kecanduan sholat aja udahlah. Akhirnya kita membuat buku Kecanduan Sholat itu, pengennya anak-anak muda begitu ada azan, bahkan sebelum azan sudah kepikirannya itu hidup memang untuk sholat. Lainnya itu hanya menunggu waktu sholat, kan sering gitu quote-nya. Hidup itu untuk sholat, kerja, sekolah, kuliah, masa, menunggu jam sholat. Kalau sudah punya mindset begitu, sederhana. Sehingga waktu ada acara atau apapun ada azan, Allahu Akbar, itu gelisah. Sudah mulai gelisah. Itu masuk akal loh, bukan? Masuk Bapak Ibu. Coba di surat Al-Anfal itu bagaimana bunyinya? Yang bergetar wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Gimana ayat awalnya? Ustaz Maru? Gimana? Awalnya. Yang itu tadi potongan ayatnya. Ini sambung ayat kuis nih. Saya lupa masalahnya. Kenapa? Innamal mu'minuna alladzina idza zikrullah wajilat qulubuhum di ayat ini. Wajilat qulubuhum. Jadi ada zilat, ada gemuruh, gelisah, galau. Jangan pas masak, jangan pas ngomong anak, jangan pas sama keluarga, ada azan itu sudah gemuruh. Begitu ada panggilan itu. Rasanya pengen datang. Jadi sakoi begitu Bapak Ibu. Jangan ngopi, ayo ngopi saya. Kalau biasa ngopi, terus jenengan tidak minum kopi, kepala hilang separuh di sini. Iya bongke. Terus begitu jenengan buat kopi, hilang yo, kepalanya balik lagi yang sini ya. Itu kecanduan sederhana. Ini bukan hal haram ya kalau itu ya. Tapi kita bicara adab Muslim dengan Quran, Muslim dengan sholat, Muslim dengan ibadah itu seperti itu. Cuman tadi loh saya ulangi, ada makhluk yang sangat berkepentingan jenengan tidak istiqomah menuju ke barat tadi. Nah, kenapa ada kelompok-kelompok begini, ada komunitas-komunitas, ya tadi judulnya, supaya ada konsep tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada saling niatkan dengan kebenaran, tetap sabar. Karena memang itu ciri orang berhasil menurut Ibrahim Ad-Nadomi, kalau tidak salah ya. Itu loh, 5 yang membuat orang selamat itu. Ini bukan rumus pasti ya, tapi bagus sih. Tombati mana? Tombati itu 5 sawarnane. 1 ya, apa itu? Baca Quran, angan-angan dan samanane baca Quran dan terjemahan tafsirnya.
Karena Bapak Ibu nun sewu, orang seperti panjangan di Gema itu pasti saya yakin. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junubim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Betul? Terus Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surat berapa Ibu-ibu? Ali Imran ayat. Karena ayat itu turun begitu spektakuler Bapak Ibu. Jadi ngeten. Kurang 10 menit ya, kurang 10 menit. Sabar. Saya diminta sampai jam 10 dari Ustaz Dani tadi. Nah, sudah capek Bu nggih? Sudah capek. Saya lebih capek Bu. Nah, saya astagfirullah. Betul. Misalkan Al-Fatihah itu turun, langit gemuruh. Malaikat mengiri jumlahnya besar. Jibril itu menjadi pemimpin, gemuruh, repot, sibuk. Ketika Al-Fatihah turun. Kalau ditanya doa apa yang paling makbul ya Syekh, dia mengatakan spektakuler. Karena waktu turunnya saja itu gemuruhnya luar biasa langit. Gus Buya Yahya menceritakan itu hadis Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Gemuruh. Musa tidak diberi, Isa tidak diberi, Nuh tidak diberi, Ibrahim tidak diberi, hanya Muhammad yang diberi. Makanya dikawal itu sama seluruh malaikat langit itu, sama Jibril. Al-Fatihah. Tapi ada lagi wahyu turun yang buat Nabi sholat subuhnya menjadi terlambat. Ini tadi ayat surat Al Imran ayat 190 sampai 200. Jadi bila ada azan kan beliau rumahnya rodo sekarang ya, itu kan langsung dengan Masjid Nabawi. Bila ada azan lama ditunggu. Biasanya Rasulullah sholat 2 rakaat qobliyah subuh di kamarnya, satu keluar bila azan. Ini lama ditunggu. Hampir matahari terbit. Orang-orang sepakat ada apa ya Rasulullah? Coba ketuk kamarnya. Waktu itu kemudian Bilal dengan Abu Bakar mengetuk kamar beliau dan Rasulullah mengatakan, masuklah ya Bilal ya Abu Bakar. Ternyata di dalamnya terlihat Nabi itu di hadis gambarkan menekuk kakinya dan dirangkul menangis. Bilal mengatakan, ya Rasulullah bagindaku kekasihku, kenapa jenengan menangis? Ketahuilah Bilal, kamu pasti akan menangis kalau engkau mendapatinya. Apa ya Rasulullah? Jibril barusan turun dan mengeluarkan ayat ini tadi. Surat Al Imran 190 sampai 200. Salah satunya adalah tentang inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatal lil ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi bergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang berakal. Siapa orang berakal itu? Ternyata Allah sendiri. Tafsirun bitafsir itu kan lebih kuat ya, tidak perlu penafsiran yang lainnya. Allah menafsirkan sendiri. Siapa itu orang ulil albab? Tadi yang berdirinya, duduknya, berbaringnya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kejadian-kejadian yang ada. Kemudian dengan sendirinya keluar dari sini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidak ada satu pun yang kau ciptakan sia-sia. Orang kayak begini, kalau bisa begini, pasti akan selalu baik sangka kepada Allah. Karena nggak ada yang sia-sia. Paham nggih? Karena ada yang curhati, ada orang tua itu anaknya goncengan lakinya SMA kelas 3, SMA kelas 1, serempetnya sama truk, meninggal semua di tempat cowok-cowok. Ibunya bisa menerima nangis, bapaknya tetap mengatakan Tuhan tidak adil, hampir stres. Saya sampai marah-marah, keluar semuanya. Keluarganya sudah sering ke masjid kan, tapi ternyata berhujan langsung meninggal. Kakak beradik goncengan dikit di sana. Nah, berat nggih? Padahal memang ya berat, ujian itu berat. Kita mungkin yang belum tahu ujian tidak bisa, tapi memang itulah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik, boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada itu buruk. Wallahu ya'lamu. Sungguhnya Allah lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, saya ingin menutup uraian saya kepada panjenengan semuanya, tetaplah bersama orang-orang baik, karena banyak minal jinnati wanas yang mengendaki Anda ke kiri, ke kanan, gandoli dari belakang, dihadang dari depan, supaya menjauhkan kita dari iman. Dalam hal ini iman yang sesungguhnya petunjuknya adalah Al-Quran. Maka silakan terus membaca Al-Quran. Kemudian tadaburi, kemudian amalkan, sehingga dengan diamalkan tadi, saya ceritakan tadi di awal kata saya, dengan apa karena nulis. Makanya Nabi dan para sahabat itu karena per ayat event, ada ayat, ada kejadian, ada wahyu, maka nyantol. Tapi ada sahabat yang belakangan masuk Islam, tapi luar biasa. Sinten? Yang hidupnya di Sufah, yang diopeni oleh Rasulullah dan Baitul Mal. Abu Hurairah, ibu-ibu,
bahwa Pak Abu Hurairah itu masuk Islam belakangan, bahkan ada yang mengatakan umurnya agak lebih sepuh, walau yang umur ini saya belum ngecek terlalu detail. Tapi dia bilang, kenapa sampai semua hadis Bukhari Muslim itu yang paling banyak an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal beliau belakangan. Apa kata beliau? Karena aku selalu mencatat gerak-geriknya Rasulullah. Tapi dia bilang, hanya satu yang mengalahkan aku, Abdullah bin Amr. Ada nama siapa namanya Abdullah bin Amr. Dia lebih baik dari aku tentang membacanya dan menulisnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, monggo terus bersama orang-orang baik seperti di Gema ini, dan Al-Quran betul-betul tidak boleh kita lepas dari kehidupan. Pantang. Ini hadisnya jauh sebenarnya Ustaz Aruf. Tapi saya dulu waktu ngaji di Lirboyo itu, Pondok Lirboyo, di babul hadis ini yang disampaikan. Walaupun akhirnya ketahuan hadis ini hukumnya dhaif, tapi kalau di mazhab Syafi'i untuk fadhil am, kata Ibnu Hajar, kalau dhaif itu buahnya dengan matan yang sama. Tapi untuk fadhil amal di Syafi'i itu dibolehkan. Namanya hadis mengatakan begini. Sapa wonge ngaji kurang 50 ayat sedinone dan maksudnya wong-wong kang cetil nang akhirat. Siapa yang membaca Quran sehari kurang dari 50 ayat, Allah kelompokkan nanti kelompoknya orang-orang pelit di akhirat. Saya tidak peduli derajat, tapi ini memotivasi betul supaya ayat yang hadis yang menyuruh kita baca Quran buahnya yang soleh. Ya berarti kan sama dari sisi semangat motivasinya. Jadi Ibu, untuk bapak-bapak non jauh dan saya juga terus menerus upgrade itu, jangan bosan untuk selalu, kata Imam Ghazali, membuka ayat atau hadis terkait motivasi khususnya membaca Quran. Masya Allah ini ya. Dulu teman saya kalau nafsiri serampangan Ustaz, tapi ya masuk akal ini. Namun Ibu ya, Ibu biasanya kalau diomongin masalah bidadari apa poligami ini harus piye. Ini cerita ya. Bapak-bapak mana seneng gitu ya. Alif lam mim berapa huruf? 3 ya, cek ya. Alif lam mim 3 huruf. 1 huruf berapa? 10. Berarti kalau alif lam mim berapa? 30 ya. Oke, itu teman-teman ngartikan, kamu kira 1 alif, 1 huruf itu sama dengan 10 bidadari. Jadi begitu alif lam mim geruduk 30 bidadari. 30 bidadari. Berarti kalau lebih dari itu bidadari. Perempuan terus opo masuk bidadara? Kan nggak ada bidadara. Kalau dasar Ustaz ya. Kalau pemuda itu ibu-ibu nanti ada yang namanya di surat Al-Insan kalau dalam mursalat ya. Mohon Ustaz Maruf diingatkan. Wildanun khalidun. Ada? Wildanun mukhalladun. Apa artinya Ustaz? Laki-laki? Nah, terus mukhalladun itu artinya selalu muda begitu ya. Lihat, wildanun mukhalladun. Enggak pengen ibu-ibu. Pengen apa? Makanya sering diguyoni begini, kok enaman laki-laki ditai bidadari? Jangan takut, Bu. Bosnya bidadari itu adalah para istrinya suami-suami. Hah? Itu guyonane orang-orang walau dalam surga semuanya menunggu izin para istrinya. Nah, jadi maksud saya, siapapun mereka yang memiliki suasana motivasi terkait keutamaan baca Quran yang mulai syafaat dan sebagainya, Masya Allah. Saya agak lebih dikit, umur kurang 2 menit. Saya yang baru belajar, Ustaz ya, Ustazah ya. Kok baru tahu ada hadis Bukhari yang panjang. Dia padang masyar itu setelah dari alam barzah berapa lama, Bu? Ini besok berapa lama? Besok. Jadi kan meninggal, alam barzah, nunggu hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, di trompet, ditiup sangkakala, ya. Terus di apa? Berikutnya kehidupan berikutnya. Yaumul Hisab di padang masyar. Berapa lama di padang masyar? Ayo, ada yang tahu? Ada hadiah. Loh kok ini bukan ini? Buku saya keadaan sholat. Sama ini nanti titip untuk putra putrinya, nggih. Yang cowok tapi ini. Ukurannya ada dia. Judulnya sudah doakan waktu hari ini. Wah, anak-anak kalau pakai ini akan cakep. Karena baca, aduh, gulung nih. Allahumma fili warhamni wal walidayya warhamhum. Kadang-kadang baca kaos. Karena saya punya gagu gerakan anak bahagiakan orang tua. Bu, Bapak, saya beritahu di Busokai Bukhari itu, saya punya kitab baru judulnya
hadis-hadis goib sahih. Panjang, saya enggak hafal, bahasa Indonesia mohon nggih. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Apa kata Nabi? Jangan kamu samakan dengan 50.000 tahun di dunia, tapi di akhirat. Satu hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Berarti kalau dihitung tahun 50.000 kali berapa? 50 juta Bapak. 50 juta tahun. Dulu bayangannya pada masa diadili, timbang, serta mustaqim, surga. Selesai. Ternyata yang meliputi huru hara kiamat pada masa itu, Masya Allah Bapak Ibu, kata Nabi di hadis itu ada 3 golongan. Ini kaitan dengan baca Quran bersemangat. Tipe-tipenya ada 3. 1, cepat kayak kilat, cepat. Karena orang waktu itu mencari syafaat. Datangkan Nabi Adam, cepat. Nabi Adam tidak bisa. Datangkan penuh, cepat. Terakhir kajian Nabi Muhammad. Tipe kedua, berjalan merambat, ngesot, serok, 50 juta, 50.000 juta. Karena Nabi Adam, langsung cepat kilat kayak Naudzubillah yang terakhir berjalan dengan kepalanya. Ini golongannya. Apalagi berikutnya, matahari kan di atas kepala kita gitu, kata Nabi. Keringatnya ada sebatas apa? Polok, kata kaki, lutut, bahkan tenggelam Nabi beri syarat. Kecuali 7 golongan kan? Oke, saya beri masukkan lagi. Dan ada yang lebih cepat lagi kilat, karena dirindukan surga. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Salah satunya orang yang suka membaca Quran. Itu loh Bapak Ibu, mugi-mugi kita terus membina diri untuk selalu ingat kabar-kabar baik busol dari Rasulullah terkait orang suka baca Quran. Jadi monggo, ojo sampai lepas sehari kita tidak ada baca Quran. Saya punya teman, jadi inisiatif saya, acara apapun tidak pernah setelah sholat tidak baca Quran. Walaupun cuma 2 menit, siap ada acara, kadang HP dikumpulkan. Kadang dikumpulkan, ada acara penting, HP dikumpulkan, semuanya. Terus setelah makan siang, tak golek, Mas Ari tak golek. Mesti udah kena sejak tahun 91 saya, sampai hari ini, tak golek. Saya curiga, ini mesti ngaji wong iki. Golek, tenan to moco bawa HP begini. Masya Allah, luhur. Tak guyon nih, ayo, Mas Ari, HP-nya tak dikumpulin, berapa apa ya ngaji sing iki. Jadi yang nggak dikumpulkan HP yang umum. Berarti kan niat betulan dia. HP-nya untuk ngaji itu. Saya selalu jadikan contoh. Orang ini pasti akan sukses hidupnya. Anaknya 8 sekarang selesai kuliah semuanya. 8. Orang Kediri, luar biasa. Hidupnya pas-pasan dari sisi ekonomi, tapi tidak pernah ketinggalan baca Quran setelah sholat 5 waktu. Mesti sepengetahuan saya ya, setiap acara segenting apapun, sepenting apapun, semepet apapun, dia tidak pernah ketinggalan tilawah Quran. Dan saya yakin keluarga besar Gema sudah melakukannya. Dan Allah beri kekuatan kita untuk seterusnya, khususnya saya ya, untuk bisa terus menjadi orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Kalau bahasanya itu, haruskah ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Apa itu? Al-Quran. Baik, sebelum saya akhiri, Ustaz, tak bagi buku saya dulu. Waduh, tanya jawab dong. Oh ya udah, Kak Wani yang boleh tanya jawab apa bener. Nanti Riau tanya yang jawab beliau ini nanti ya. Tapi ini kok, hadiahnya bukan untuk yang tanya jawab. Ini pasnya untuk putra putri jenengan yang usia SMP SMA, karena bahasanya ke perintahnya. Monggo angkat tangan salah satunya yang bisa jawab pertanyaan saya dengan benar, dapat buku ini, tapi menawi salah, mohon izin masukkan ke kotak infak 50.000. Bukan untuk saya, masuk ke kotak infak. Bukan hanya di masjid ini, monggo tempuh di maut ke kotak infak, iuran faksa. Bukan, jangan, iuran faksa jangan Mas, tidak boleh. Caranya bisa benar dapat buku ini, tapi salah mohon izin, harus sekarang, harus besok, pokoknya Anda punya hutang, jenengan kagian hutang, infak 50.000 ke musola masjid atau majelis talim. Berani? Pak itu 3, mau nggak angkat tangan dulu, baru saya tunjuk, saya tanya. 1, 2, kira berani angkat tangan? 3. Duh, namanya tantangan, namanya berani. 4. Nah, alhamdulillah Bapak sampai dapat. Bapak ngapain ya? Ini kalau benar, jangan dapat ini, tapi kalau salah mohon izin. 100.000 apa 50.000? Kecil bagi beliau ya. Jadi saksi ya, kalau beliau ini dapat jawab pertanyaan saya, dapat buku saya, tapi kalau salah mohon izin lagi. Siap? Jadi saksi. Namanya siapa Pak?
Pak Purwanto dari mana? Luar biasa, betul sekali dia bisa jawab pertanyaan saya. Apa? Oh, belajar sama ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa benar Ustaz ya? Mana Ustaz? Bapak Ibu, saya ulangi, tadi jenengan jadi saksi. Kalau beliau bisa jawab pertanyaan saya, dapat buku. Kalau tidak bisa salah, infak. Bisa tidak jawab tadi? Betul ya? Makanya seperti janji saya tadi ke. Kira-kira Mas Jauh. Jenengan ada pemikiran gini, enggak, kalau bahasa Kedirinya jatuh no. Seandainya jikalau misalkan umpama itu jawaban orang yang menyesal. Menyesal selalu datangnya kalau di depan namanya pendaftaran. Kenapa jenengan tidak daftar? Yang jahat cuma yang berani mendaftar Bapak Purwanto. Dan maka Bapak Purwanto mendapatkannya. Seperti itu, saya akhiri penutupan saya ya, sebelum bertanya jawab. Itulah cara kita mendaftar pada Allah yang terbaik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Bahasa kerennya start from the end. Memulai. Itulah kualitas kehidupan Muslim yang luar biasa. Ya, B, asbih ya Allah. Tasbih itu setahu saya ngaji itu subhanallah dari dulu. Di Gema ya, di Gema ternyata Allah Akbar ya. Ya enggak apa-apa lah, beda berkhilaf ya Ustaz ya. Fokus boleh Pak, semangat boleh tapi jangan kehilangan fokus itu maksud saya itu. Oke Ustaz. Oh, gak ada hadiahnya tapi ini. Udah start Rondo. Assalamualaikum. Iya. Tapi atas dasar pertanyaan saya itu dulu sering ditanya motivator. Motivasi ya. Siap. Siap. Itu cuma tanyakan masalah kebenaran. Iya, iya. Ada satu yang kalau lanjut dari oh iya, aku sangat iya. dari Dalam? Oh siap. saya dengar kita juga dari yang terjadi di perusahaan saya itu yang bisa eksis tidak lebih dari 10%. Karena nanti sekarang itu masuk. Insyaallah. Alhamdulillah kami saya itu di mana? Siap. Siap. Kan Bapak Purwanto. Oke, pertanyaan beliau lebih dari dulu itu secara pribadi ya, saya mengajar ya, ngajar di kampus di Paris sana ya, di Stikes ya, dan saya ngajar psikologi keperawatan, jadi ada hubungan dengan psikologi. Tapi bagi saya itu sampingan. Jadi bagi saya itu sampingan karena punya satu moto hidup kan khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat buat yang lainnya. Dilalakan sana yang alam memang saya itu suka dengan anak-anak muda. Jadi prinsipnya dalam hidup itu mbuh piye carane saya ketemu anak muda atau apapun saya upayakan anak-anak muda itu biar kembali satu kepada Tuhan, yang kedua membahagiakan orang tua. Makanya saya punya komunitas Gabu itu, gerakan anak bahagiakan orang tua. 6 tahun yang lalu itu saya buka cabang di Bondowoso yang buka bupatinya sendiri. Waktu itu sama kepala dinas pendidikan sampai pas hari Ibu 22 Desember sampai semua siswa diminta buat bunga untuk diberikan pada ibunya. Jadi artinya kalau ditanya motivasi bidang apa, saya tidak bisa jawab juga bidang apa, tapi memang gimana caranya agar orang-orang itu bersemangat dalam hidupnya untuk dua hal tadi, semakin dekat pada Allah, kemudian kalau anak-anak dengan orang tuanya
membahagiakannya, otomatis sana Pak Uranto, kalau ada anak usul bahkan orang tua, berarti nanti efeknya, oh kamu senangmu pilih toh, kamu pintar, kamu soleh, sukses pekerjaanmu, misalkan di sana. Kalau agak sepuh-sepuh kayak saya begini, biasanya motivasinya bidang keluarga. Kita minta di bidang keluarga, supaya berkeluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, taat pada Allah. Kalau di pekerjaan, mungkin Mas Dhani salah satu penikmatnya, saya punya kaos adem kalem, saya punya madu, yang ya termasuk pelatihan-pelatihan jasa motivasi, outbound dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kita semakin hari semakin yakin bagaimana pekerjaan itu beririsan dengan kebaikan yang bisa tersebar ke semua orang. Itu kalau Andre Wongso itu kan memang spesialis membangkitkan semangat hidup. Makanya dia bilang success is my right. Sukses itu adalah hak saya bagi yang menginginkannya, merencanakannya, dan memperjuangkannya. Ini besok pasti. Tapi saya disebut motivasi juga tidak berani, Pak Purwanto, karena saya juga butuh motivasi panjenengan semuanya. Mau datang ke sini melihat Gema itu semakin termotivasi kok. Melihat wajah ahli tahajud begini juga sangat menyenangkan sekali. Enaknya silaturahmi. Nanti ngobrol pribadi kita bisa lebih lanjut ya. Kalau di Telkom saya ngurusi CSR, mengelola CSR perusahaan untuk kemana dia salurkan apa, dibuat acara apa, itu seringnya di sana. Kediri yang di Kediri. Ngaten ya? Ngapunten. Terus siap. Saya masih punya tanggungan satu kaos ini yang harus saya bagi karena memang sudah niat dari rumah untuk putra-putri penjenengan SMP SMA yang ukurannya mungkin atau untuk siapa terserah, mau dijual lagi juga. Saya jelas ada tulisan sudah doakan ortu hari ini supaya harapan saya pakai itu sehingga orang baca langsung terlintas buroe. Kemudian dia langsung mendoakan ortu. Jadi amal jariah mengingatkan orang ya. Nanti terserah panitia aja bagaimana nanti salah satu dari beliau ini. Kita berdoa pada Allah SWT, khususan Al-Fatihah untuk negara kesatuan Republik Indonesia supaya menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, tetap dalam rahmat Allah. Seluruh rakyat disatukan untuk saling mencintai, menyayangi, dan seluruh warga besar Gema, pengasuh sampai seluruh anggotanya, semoga Allah mudahkan segala urusan, diberi kesehatan, keikhlasan, dan senantiasa husnul khawatimah. Dan semua yang rawuh di sini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifat wa tsabbitna bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka wadina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Makatan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ustadz Ma'ruf. Seperti biasa, Juminten kecepet cendela, Yupainten kelolokan kelopo, Michael Jackson noto kloso, Darwis ganteng nyuwun sepuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan Ustaz Hamis atas nasihat-nasihatnya, edukasinya, dan ilmu yang beliau berikan dalam Islam bisa kita